Nah, sekarang kita akan bikin aplikasi. Aplikasinya aplikasi Spring Boot biasa. Jadi kita masuk ke Start Spring IO ya. Versi terbaru menggunakan Maven, kemudian ini group ID dan sebagainya. Kita bisa set ya. Jadi di sini kita bikin aja Andy, kemudian belajar Vault ya. Nah, di sini kita perbaiki namanya, Java-nya Java 21. Oke. Nah, dependensinya yang pertama karena kita mau connect ke database, kita gunakan JPA ya. Kemudian untuk men-setup skema, maka kita gunakan Flyway. Kemudian jenis database-nya kita menggunakan PostgreSQL, dan kemudian untuk memudahkan getter setter kita menggunakan Lombok ya. Kemudian kita akan expose menjadi aplikasi web, maka di sini kita menggunakan web ya, web. Nah, gini. Oke. Web. Nah, untuk kita akan buat ini dulu. Nanti setelah ini kita baru akan sambungkan dengan Vault. Jadi kita pertama pastikan dulu bahwa aplikasi kita ini bisa connect ke Postgres-nya, kemudian setelah itu dia bisa berinteraksi dengan database gitu ya. Nanti secara langsung. Jadi kita hardcode dulu ya. Ini kita generate aja. Nah, di sini dia sudah terbuka belajar Vault. Ini ya, ini projectnya. Kita coba buka ya, ini di folder downloads ya. Jadi di sini kita buka tab baru, cd download. Kemudian ini saya close dulu. Nah, di sini kita connect ke, mungkin salah ya. Kita masuk ke foldernya dulu ya. CD belajar Vault. Buka Visual Studio Code di sini. Nah, kita edit di sini resources ya. Di sini Spring data source URL JDBC PostgreSQL / localhost. Kemudian nama database-nya tadi kita menggunakan belajar Vault, Spring data source username, belajar, Spring data source password sama dengan belajar Vault 123. Nah, gini ya. Kemudian di sini kita bikin DB migration. Kita bikin aja file v100 kemudian 01 / dua kali skema awal.sql, create table misalnya pelanggan lah ya, ID big serial, kemudian pelanggan di sini misalnya nomor KTP atau NIK aja ya, NIK Parkar 100 boleh, not null, kemudian nama Parkar 255 not null, primary key dalam kurung ID. Nah, ini akan begitu dia dijalankan aplikasi kita, maka aplikasi kita akan berusaha connect ke database ini, kemudian nanti dia akan menjalankan script ini ya untuk create table ya. Nah, sekarang kita coba npm clean spring boot .2 run. Nah, di sini dia bisa connect ya. Sini dia bilang database, dia connect ke sini, successfully validate satu migration, create schema, current schema tadinya empty, kemudian migrate
kemudian dia sudah jalan. Nah, sekarang kita coba tes ini ya. Ini kita di sini kita connect ke database-nya. Ini ya. Docker exec min it. Nah, nama kontainernya ya. Docker ps min a. Ini nama kontainernya. Belajar vault db belajar 1 ya. Kemudian psql min u belajar ininya min d-nya belajar vault, enter. Nah, di sini sudah ada database-nya. Kemudian kita min d backslash d pelanggan, kita cek skemanya. Nah, ini skemanya ini ya, big integer not null, kemudian ini primary key sudah ada, oke. Nah, berarti database-nya sudah ada dan kemudian aplikasi kita bisa connect ke database ya. Di sini dia nggak error, dia jalan di port 8080, tandanya dia bisa connect ya. Nah, sekarang kita lihat di sini aplikasi kita itu dia masih di hardcode ya. Jadi kita pengen ini ngambilnya nanti dari vault ya. Jadi ini kita remove ya. Nah, di sini kita bilang nanti ini diambil dari vault. Nah, sehingga tidak kita hardcode. Nah, kita coba tes dulu sebelumnya. Ini kita restart. Nah, ini dia gagal running ya, karena dia tidak bisa connect ke sini. Dia bilang tidak bisa connect karena URL-nya tidak dikonfigurasi gitu. Jadi maka dia tidak bisa jalan aplikasinya. Karena ini tadi sudah kita comment. Nah, sekarang kita akan berusaha connect ke vault dulu, kemudian setelah dia connect ke vault, maka kita akan ambil konfigurasinya ya. Nah, kita lihat dokumentasinya Spring Cloud Vault ya. Jadi kalau di sini di Spring ini dia ada dua library. Yang pertama adalah Spring Vault, yang kedua adalah Spring Cloud Vault ya. Apa bedanya? Nah, kalau kita hanya sekedar ingin menyimpan nilai saja atau menyimpan data dan mengambil data di dalam vault ya, itu kita menggunakan Spring Vault ya. Jadi contohnya di sini di artikel di blog saya ini, enkripsi data dalam aplikasi. Nah, di sini kita akan menggunakan Vault untuk mengenkrip data gitu ya. Jadi vault-nya sudah jalan, aplikasi kita connect ke database dengan metode yang biasa, tapi dia pengen mengakses vault untuk mengenkripsi dan mendekrip data gitu. Nah, ini di sini kita menggunakan library yang namanya Spring Vault ya. Tapi di sini kasus kita berbeda. Kita ingin mengambil konfigurasi dari vault. Jadi si Spring ini dia harus sebelum dia jalan, dia harus connect ke vault dulu. Kalau yang tadi ini kan aplikasinya jalan dulu, tapi begitu kita mau ngelihat data, maka baru dia menghubungi vault ya. Sedangkan ini sebelum jalan dia harus connect ke vault dulu. Jadi bedanya di situ. Nah, di sini kita harus menggunakan library yang namanya Spring Cloud Vault gitu. Karena inilah yang akan nanti mengambilkan konfigurasi. Jadi dia jalannya itu berbeda. Dia jalannya di awal sebelum aplikasi running gitu ya. Dapat konfigurasi baru dia nanti connect ke database dan start aplikasinya. Jadi ini jalannya sebelum aplikasi running gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan Spring Cloud Vault ya. Nah, di sini kita coba tambahkan dependensinya. Vault kita cari di sini. Di sini ada Vault Configuration Spring Cloud Config. Nah, di sini kita tambahkan. Tapi karena kita tadi sudah mengenerate project kita nggak usah download ulang, maka kita bisa di sini mengklik tombol Explore. Nah, di sini nanti akan keluar ininya, POM XML-nya. Di sini kita bisa copy semua ya, atau kita bisa juga kita pilih aja ya. Di sini kan ini Spring Cloud Starter Vault Config. Nah, ini dia ya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ke POM XML punya kita.
ya. Spring Cloud di atas saja ya, paling atas juga nggak apa-apa, bebas. Kemudian dia butuh ini ya, dependency management nih, dependency management, karena kita menggunakan Spring Cloud. Spring Cloud itu memang dia butuh dependency management. Kemudian di sini ada variabel Spring Cloud version. Nah, Spring Cloud version ini kita harus bikin ininya di sini, propertinya ya. Nah, di atas ini, nah di bawah sini kita pasang ya. Jadi intinya sih disamakan aja sama ini. Atau kita bisa juga copy semuanya. Nih kita copy semuanya, kemudian kita select all, kita paste. Ini juga nggak apa-apa juga ya, sama aja ya. Kemudian kita reload supaya dia download dependensinya. Nah kemudian kita baca dokumentasinya lagi ya. Di sini dia bilang authentication method atau client side usage, atau mungkin quick start dulu ya. Ini setup faultnya kita sudah melewati ini. Kemudian, nah ini adalah konfigurasinya ya. Konfigurasinya dia bilang kita harus membuat bootstrap properties ya, bootstrap properties ya. Nah jadi di sini kita buat dulu filenya. Oke, ini boleh properties, boleh YAML ya, bebas saja. Nah, ini dia. Dia bilang di sini Spring Cloud Vault. Kemudian yang pertama hostnya. Nah, hostnya kan adalah localhost ya. Kemudian portnya tadi kita menggunakan, tapi sebenarnya dia ada URI kok. Nah ini harusnya pakai ini aja ya, kayak URI aja. http://localhost 8288. Nah gini ya. Kemudian udah cukup itu aja. Nah di sini kita menggunakan token, tapi token itu kita pakai ini ya. Kita tadi menggunakan app role ya. Nah, app role. Jadi di sini kita masuk ke authentication method, kemudian kita masuk ke app role authentication. Nah, di sini dia bilang kita config lagi Spring Cloud authentication app role. Jadi di sini kita authentication. Nah, di sini app role. Kemudian di sini app role ada role ID, kita harus sebutkan Spring Cloud Vault app role. Kemudian pakai strip ya. Kemudian role strip ID sama dengan. Nah, ini role ID-nya seperti ini ya. Ini kita harus ambil. Caranya adalah kita buka tab baru aja. Tadi kita ini ya export, ini dulu kita docker ps-a, kita connect lagi ke sini ya, belajar vault tadi. Docker ps exec min it sh export vault. Nah, kita akan mengambil ini ya, root ID-nya. Root ID, cara membacanya kemarin ini ya. Nah, ini root ID-nya, role ID-nya. Kita pasang di sini. Oke. Nah, setelah itu adalah
kita mau pakai yang mana. Jadi ada dua cara ya. Kemarin ada secret ID-nya langsung, ada juga ininya apa kita bungkus ke dalam token ya. Kita coba yang secret ID dulu ya. Kita coba yang secret ID. Secret ID itu kita write ya. Write min force secret ID. Nah, ini dia secret ID-nya ya. Nah, secret ID ini jangan di ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu aja Spring Cloud Vault app role secret ID sama dengan nah gini. Oke, sekarang kita coba restart aplikasinya. Nah, di sini error ya. Masih tidak dapat ya. Nah, di sini kemungkinan besar karena ininya berbeda ya. Jadi di sini kan yang kita harapkan sebagai data adalah nama variabel kan ini ya. Sedangkan tadi di Docker Compose, sedangkan di Terraform ya, di Terraform tadi sini dia secretnya itu seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ini kita perlu convert dulu formatnya menjadi yang benar ya. Jadi di sini kita ganti misalnya seperti ini. Sorry. Tadi kan dia berbentuk environment variable nih. Jadi di sini Spring data source URL, kemudian di sini Spring data source password ya, username sorry. Sedangkan di sini Spring data source password. Nah, gini. Ini juga urutannya kita tukar aja ya supaya urutnya sama ya. Sebenarnya sih nggak harus, tapi biar rapi aja. Oke. Nah, ini kalau kita berubah, maka di Provisioner ini kita bisa apply lagi ya. Karena dia mengingat nih, oh ini ternyata sudah diedit, maka kita bisa langsung apply. Terraform, apply. Nah, gini. Dia bilang ini berubah, maka harus di-apply, kita yes. Apply complete. Sekarang kita coba cek dulu datanya ya. Vault, cafe, get, secret, data, aplikasi belajar. Sorry. Nggak pakai data ya. Nah, di sini udah berubah ya, seperti ini. Sekarang kita coba lagi mengakses, dia bisa atau enggak ya, kita coba tes. Ini masih nggak dapat ya. Coba kita lihat lagi. Oke, kita coba baca lagi dokumentasinya.